Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Helen Zega, NPM 2100900032, Fakultas Ekonomi kelas A, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar manajemen dosen pengampu Bapak Dr. Yato Gebang, MSI. Pada kesempatan ini saya akan membahas isi dari buku berjudul Disiplin Pribadi, sebuah autografi Dr. Anus Haji Artomo, APT MBA, penerbit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik, saja latar belakang. Artomo dilahirkan pada saat mengungsi waktu kelas pertama dengan Belanda di sebuah ruang bersebelahan dengan kandang sapi di desa kecil bernama Galingan Tukung, dekat kota Lumajang yang terletak di kaki Gunung Semeru. Masa kecil dilewati dengan berpindah-pindah kota karena orang tua sebagai factory manager BAT harus selalu bertugas di ketiga lokasi pabriknya, yaitu Kota Cirebon, Semarang, dan Surabaya, sehingga sekolah pun terpaksa harus selalu berpindah tempat. Riwayat pendidikan. Artomo menempuh pendidikan sekolah dasar di Semarang, sekolah menengah pertama di Malang dan Surabaya, sedangkan sekolah menengah atas selesai di kota Yogyakarta. Gelar sarjana farmasi dan apoteker diperoleh dari UGM Yogyakarta, sedangkan gelar S2 dalam bidang Business Administration diperoleh di Jakarta setelah bekerja selama 13 tahun. Semenjak tahun 1974, segera setelah diwisuda sebagai apoteker, sudah bekerja selama 28 tahun di PT Meiji Indonesia dan diberi kepercayaan untuk mengelola divisi administrasi sejak 1986. Munculnya konsep disiplin pribadi. Setelah mengikuti pelatihan di Jepang selama 3 bulan, di samping membawa pengetahuan tentang teknik pembuatan dan pengawasan produk farmasi, dengan memperhatikan kehidupan sosial dan perilaku masyarakat Jepang, mencoba merumuskan kebiasaan mereka dalam menjalankan aktivitas kesehariannya yang akhirnya menjadi sebuah konsep sikap mental yang disebut sebagai disiplin pribadi, yang kemudian secara tidak langsung menjadikannya sebagai dasar dari budaya perusahaan PT Meiji Indonesia. Baik, ada beberapa rangkuman dari buku saya, Disiplin Pribadi. Pertama, apa itu disiplin pribadi? Manfaat disiplin pribadi, cermin disiplin pribadi, tips disiplin pribadi. Baik, masuk pada pengertian disiplin pribadi. Disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Disiplin diri berarti melatih diri untuk melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Macam-macam disiplin. Disiplin dalam menggunakan waktu. Contohnya, bisa menggunakan waktu dengan baik. Disiplin dalam beribadah. Contohnya, senantiasa beribadah dengan peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya. Kedua, disiplin dalam masyarakat.
Di dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang disepakati oleh masyarakat tersebut. Manfaat disiplin menumbuhkan kepekaan seseorang tumbuh menjadi pribadi yang peka, berperasaan halus, dan percaya kepada orang lain. Sikap ini memudahkan dirinya mengungkapkan perasaan kepada orang lain, termasuk orang tuanya. Menumbuhkan kepedulian seseorang menjadi peduli pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Disiplin ini membuat seseorang memiliki integritas, bertanggung jawab, dan mampu memecahkan masalah dengan baik dan mudah. Mengajarkan keteraturan seseorang jadi mempunyai pola hidup yang teratur dan mampu mengelola waktunya dengan baik. Selanjutnya, menumbuhkan percaya diri. Sikap ini tumbuh berkembang pada saat seseorang diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang mampu ia kerjakan dengan sendiri. Menumbuhkan kemandirian. Disiplin merupakan bimbingan yang tepat pada seseorang untuk sanggup menentukan pilihan yang bijak. Cermin pribadi disiplin. Pada dasarnya, ada dua dorongan yang mempengaruhi disiplin. Satu, dorongan yang datang dari dalam diri manusia, yaitu dikarenakan adanya pengetahuan, kesadaran, keamanan untuk berbuat disiplin. Yang kedua, dorongan yang datang dari luar, yaitu dikarenakan adanya perintah, larangan, pengawasan, pujian, ancaman, hukuman, dan sebagainya. Salah satu karakteristik utama dari disiplin pribadi adalah kemampuan meninggalkan kebiasaan instan, cepat puas, dan kesenangan yang memiliki keuntungan yang lebih besar atau hasil yang memuaskan, walau ini memerlukan usaha dan waktu. Tips pribadi yang disiplin. Satu, tetapkan tujuan Anda dalam waktu dekat. Menetapkan tujuan dalam waktu dekat adalah hal yang sangat baik. Jika Anda sudah mempunyai tujuan yang jelas dan waktu dekat, nantiasa Anda akan melewati proses-proses. Kedua, ciptakan rutinitas. Jangan menunggu rutinitas ini kebetulan terjadi. Saat Anda sedang mendisiplinkan diri, sama halnya saat memprogram sebuah robot. Tidak ada emosi yang terlibat, karena itulah sebuah perencanaan sangat krusial. Ketiga, putuskan bahwa hal ini benar-benar bernilai. Tentu, membuat keputusan awal akan sangat sulit. Tanya pada diri sendiri seberapa Anda menginginkannya. Jika Anda benar-benar menginginkannya, maka pastinya hal tersebut sangat bernilai. Keempat, teruslah melakukannya. Saat Anda benar-benar ingin menyerah, jangan berhenti, teruskan. Disiplin tidak tergantung pada perasaan Anda. Hal ini akan tetap berjalan walaupun seberapa jeleknya mood Anda. Kelima, buatlah dan laksanakan jadwal kegiatan tertulis. Otak kita memang mampu menyimpan memori, tetapi otak kita tidak sanggup menyimpan segala memori tersebut. Otak manusia selalu bekerja tanpa henti. Ada kalanya kita tidak menyimpan semua daftar kegiatan kita dalam otak. Disarankan untuk menerapkan to-do list setiap hari. 6. Buanglah alasan-alasan Anda. Semua alasan itu sangat mengganggu setiap saat yang Anda miliki, buanglah sejauh-jauhnya.
Baiklah, demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.